Bunda? Ayah Anda atau tak celuk Panda? Sampun ya? Untuk menyemangati, monggo kita masih ingat janjiannya. Numerasi? Numerasi? Siapa kita? Guru madrasah. Siapa kita? Guru madrasah. Hebat. Yes, yes, saya lali bisa. Saya lanjutkan para bapak beserta para ibu. Kemarin materinya kirang setunggal. Bagaimana kalau kita tukar mawon dulu sebelum saya melanjutkan ke RPP sebagai ending pertemuan kita lanjutkan dulu ke unit 5-nya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan ya Bunda Yeni. Oke, ngerti mawon ya? Karena apa? Ini nanti kami menginginkan untuk RPP itu langsung mawon kita membuat RPP sesuai dengan materi yang kita dapatkan selama 4 kali pertemuan itu. Kemudian langsung kita bikin dari A sampai Z sampai selesai, kemudian kita presentasikan. Maka kita sempurnakan dulu materi kita, tinggal satu yaitu unit 5. Pripun, setuju? Baiklah. Setuju nang mboten? Engko nek gak setuju ya iki diterusno dhisik. Berarti endingnya didhisikno tapi kok jane kan ceritane. Wah, gak enak nek cerita ngene. Ngaten nggih? Kalau begitu, monggo Bunda Yati. Berarti ini materinya dulu. Nggih. Betul. Kita sempurnakan dulu materi kita yaitu unit 5 tentang penjumlahan dan pengurangan, baru nanti kita selesaikan dengan membuat RPP. Ngaten ya? Siap. Silakan Bunda Yati, waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah vakum sekian lama ya, kita kembali lagi ke pembelajaran numerasi, yaitu untuk unit yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan Pak Sam, karena waktunya sudah siang ya langsung saja tanpa basa-basi. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini kita media yang akan kita gunakan yaitu masih dengan media-media yang kemarin. Jadi ini untuk menerapkan media yang sudah kita buat di awal-awal unit 1, mulai unit 2 dan 3 serta unit 4. Nah, untuk pendahuluan, penjumlahan dan pengurangan itu penting dikuasai untuk siswa karena membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Makanya biasanya kalau sebenarnya kelas awal itu yang paling utama itu anak itu diajarkan. Makanya sekarang kan ada literasi dan numerasi, ya. Karena kalau siswa di kelas awal itu tidak bisa membaca, tidak bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan, maka untuk tingkat selanjutnya dia akan mengalami kesusahan. Okay. Jadi inilah pentingnya penjumlahan diajarkan mulai dari kelas awal. Kemudian yang kedua, guru sebaiknya menggunakan media gambar sudah konkret ya, sudah kita lakukan di unit-unit sebelumnya. Jadi diusahakan untuk menggunakan media yang menarik, benda-benda konkret ya, karena kelas awal itu dia itu belum bisa diajak untuk pembelajaran secara abstrak. Okay. Kemudian untuk yang ketiga, kemampuan siswa dalam mengurai dan membentuk kembali bilangan 10. Ini mengingatkan kita kemarin di unit keempat, yaitu bingkai. Yang unit keempat kemarin bingkai berapa Bu? Pak? Bingkai 10. Nah, bingkai 10 ini membantu siswa dalam memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang terakhir, perlunya latihan berulang. Jadi ini tidak bisa kita ajarkan hanya satu kali. Jadi harus diulang kembali. Jadi harus diulang. Jadi loh Bu, kapan mengulangnya? Jadi ya memang kita akan memberikan ekstra. Jadi kalau di jenengan biasanya anak-anak itu kan
pulang pukul 10, ya, kelas 1, kelas 2 itu kan pulang pukul 10. Kalau kita mengajarkannya sesuai jam tersebut, maka tidak akan bisa. Jadi harus ada tambahan waktu. Oke, jadi kalau biasanya di sekolah kita itu les gitu ya. Nah, itu diulangi lagi. Jadi kalau hanya sekali diajarkan itu tidak akan bisa. Ya, jadi makanya di sini harus melakukan penjumlahan berulang-ulang. Lanjut saja Pak. Nah, untuk kegiatan kita, nah ini untuk penjumlahan. Lanjut Pak Sol. Nah, penjumlahan dan pengurangan di kurikulum 2013. Ini untuk kelas 1 KD-nya yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Untuk kelas 2 itu KD yang bisa digunakan yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Itu nanti KD yang bisa digunakan untuk membuat RPP dengan apa ini namanya unit 5. Jadi untuk kelas 1 KD 3.4, untuk kelas 2 KD 3.3. Ini nanti yang bisa jenengan gunakan ketika membuat RPP untuk pendampingan. Oke. Ini hanya contoh, jangan bisa membuat yang lainnya. Lanjut Pak Sa. Lanjut Pak. Nah, masih ini Pak. Nah, ini kemarin yang waktu pendampingan yang unit keempat, masih ingat napa mboten nggih? Kira-kira strategi apa yang digunakan, bagaimana siswa menanggapi kegiatan atau tugas tersebut, kesulitan apa yang para siswa hadapi, kesulitan tantangan apa yang dihadapi selama aksi pembelajaran berlangsung. Bisa mungkin angkat tangan dari salah satu kelompok untuk menceritakan ketika pendampingan di unit keempat kemarin, strateginya, kemudian tanggapan siswa ketika melakukan kegiatan yang pendampingan keempat kemarin, unit keempat. Masa sudah lupa? Yang praktek kemarin itu loh, yang waktu pendampingan, ya. Diceritakan apa strategi yang digunakan, kemudian bagaimana tanggapan siswanya. Monggo. Islamnya, betul. Tidak masuk. Oh, silakan dulu. Oke. Nanti semuanya tetap akan semuanya, oke? Dari salah satu kelompok ini yang bisa menceritakan strateginya. Mau Pak? Ayo salah satu. Yang ini ada dari guru kemarin. Guru model pendampingan terakhir. Ayo Islamnya dulu. Guru model pendampingan unit keempat. Ayo monggo Pak biar. Jangan kan kemarin ya Pak ya. Iya. Oke. Saya ingat apa soalnya saya yang membawa fotonya dengan waktu di Asrama itu. Bapak di ke depan dan di belakang. Strategi apa yang digunakan para siswa dalam melakukan kegiatan tersebut? Untuk yang kami alami kemarin, mungkin anak-anak kan masih bingung di dalam menerima apa yang disampaikan guru. Nah, sehingga di dalam mengaplikasikan pembelajaran itu masih banyak anak yang memerlukan tuntunan atau bimbingan secara mandiri. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa itu menanggapi kegiatan tugas. Nah, di dalam menanggapi kegiatan atau tugas sebenarnya sangat antusias karena anak-anak itu diberikan materi dengan mengaplikasikan benda-benda konkret
atau dengan menggunakan media seadanya. Kesulitan apa yang para siswa hadapi? Ya, kesulitannya itu bekerja sama dengan kelompoknya. Karena materinya, apa media yang digunakan? nah, untuk medianya insya Allah tidak. Kesulitannya itu mungkin ada dari beberapa teman atau peserta didik itu yang tidak fokus dengan kerjasama dengan kelompok, satu kelompoknya. Mungkin ada yang masih bermain atau berbicara sendiri gitu. Kemudian kesulitan atau tantangan apa yang Anda hadapi selama aksi atau pelajaran berlangsung? Ini berarti gurunya. Kesulitannya itu dari gurunya itu ya memang kalau kan masih anak kelas bawah, mungkin untuk mengkondisikan itu yang satu dikondisikan bisa, mungkin yang kelompok yang lainnya itu juga tidak bisa fokus kepada apa yang disampaikan gurunya. Untuk yang satu sini dikondisikan, yang sana juga ada yang rame. Mungkin itu dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Yakin, beri aplaus untuk Pak Yakin ya. Dan untuk kelompok selanjutnya, monggo kemarin atau yang menjadi apa ini namanya mengawasi kan juga bisa memberikan apa ini tanggapan, kan bisa melihat meskipun nggak mengajar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemarin kebetulan di MI Al-Hikmah yang menjadi guru model itu saya dan Bumar. Kemarin kesempatan ya dari PW wilayah yang dalam kami praktek kemarin saya itu menggunakan strategi ya diskusi, ya kelompok, ya semuanya saya. Kemudian bagaimana siswa menanggapi kegiatan tugas tersebut? Alhamdulillah kemarin itu karena kami menggunakan media gambar, media apa kemarin itu buat ya bingkai-bingkai itu anak-anak sangat antusias sekali dan pembelajaran matematika menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan dan insya Allah anak-anak kelihatannya sudah paham dari hanya satu pertemuan kemarin. Ya. Ya. Kemudian kesulitan apa yang para siswa hadapi? Mungkin dalam kerjasama kelompok. Nah, anak-anak masih belum mengenal kerjasama itu bagaimana. Anak-anak itu banyak yang dalam kerja kelompok yang menguasai ya itu jadi yang lain dalam mengerjakan soal kelompok itu loh. Iya masih belum mengenal kata kerjasama. Kemudian untuk materi penggunaan media juga apa? Iya, materi kelas 1 kemarin tentang mengenal nilai tempat puluhan dan satuan. Dan untuk kelas 2 kemarin saya buat nilai pecahan, tentang pecahan. Terus gimana apakah ada kesulitan yang dialami siswa ketika pengaplikasian antara media dengan KD yang dengan gunakan? Kebetulan kemarin tuh saya menggunakan media gambar, hanya pengenalan tentang pecahan. Dari gambar misalkan gambar apel, ya itu saya suruh anak-anak menentukan mana yang pecahan setengah, yang mana yang pecahan sepertiga, dan mana yang pecahan seperempat.